Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren, Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Bersama saya, Wahyudi Arifin, yang akan mengisi beberapa menit Anda ke depan dengan informasi-informasi kesehatan yang akurat, kredibel, dan tentunya diverifikasi oleh para ahli. Nah, Sobat Sehat Masyarakat Kota Probolinggo, hari ini 18 November 2025, berkaitan dengan Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia yang membawa tema Bertindak Sekarang, Lindungi Masa Kini, Amankan Masa Depan Kita. Tentu saja saya tidak sendiri untuk membahas hari ini. Saya akan memperkenalkan seorang dokter andalan dari rumah sakit kita. Dengan bangga saya perkenalkan Dr. Bubi Mulyadi, spesialis patologi klinik, konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Ya, itu dia. Selamat datang di Pojok PKRS, dokter. Siap, terima kasih. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, dokter. Tapi juga membahas sesuatu yang penting, dokter. Ya, penting banget karena bagaimana kita bisa melindungi masa kini, masa depan, dan penggunaan antimikroba yang bijak seperti itu, dokter. Nah, sebelum masuk ke materi, dokter, izinkan saya untuk melakukan seremonial di Pojok PKRS ini, dokter. Karena teman saya, Doni Aris Siswanto, mengingatkan saya terus untuk jangan lupa seremonialnya gitu. Nah, jadi seremonial kali ini saya akan sampaikan dengan pantun, boleh? Jadi teman-teman di sini mohon dibantu cakepnya ya. Ya. Isu-isu gemeter nang omahe Mbak Ayu. Itu dia. Ayu jawabannya. Ya. Jadi saya mengingatkan kembali untuk masyarakat sehat Kota Probolinggo untuk bahwa acara kita kali ini disiarkan secara live di Instagram resmi kita, dan jangan lupa share, komen, dan jika ada pertanyaan dan masukan buat kita di sini. Jangan ragu ya. Oke, dokter. Hari ini adalah hari Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia dengan tema Bertindak Sekarang, Lindungi Masa Kini, Amankan Masa Depan Kita. Sebelum masuk ke hal yang teknis, dokter, mungkin ada hal yang kurang umum yang bisa dieksplor lagi di sini, dokter, yaitu apa itu mikroba dan apa bedanya dengan antibiotik, seperti itu, dokter. Baik, temanya cukup berat ya. Ya. Jadi, berkaitan sama masa depan ya. Masa depan. Iya, padahal masa depan itu banyak orang yang tidak tahu. Iya, jadi masih itu. Misteri. Nah, yang masa kini saja yang kita nikmati dengan penuh kebahagiaan seperti itu ya. Iya, itu dia. Misteri ilahi ya, dok ya. Misteri ilahi ya. Sebetulnya begini, antimikroba itu salah satunya ya. Di dalamnya itu ada antibiotik. Jadi antimikroba itu bisa terdiri dari antibakteri atau antibiotik tadi, bisa anti jamur, bisa anti protozoa, bisa juga antivirus. Seperti itu ya. Ya. Namanya mikroba itu artinya mikroorganisme yang berukuran kecil ya. Berukuran kecil ya. Iya, dokter. Berukuran kecil. Ya, boleh dulu, dokter. Jadi berarti berbeda ya, dok, antimikroba dengan antibiotik ya, dok ya. Jadi kayaknya antibiotik sendiri adalah bagian daripada antimikroba itu ya, dok ya. Antibiotik itu salah satu yang masuk dalam antimikroba. Seperti itu. Iya, dokter. Jadi seperti itu definisi operasional yang kita gunakan hari ini, yaitu antimikroba adalah sebagian besar daripada antibiotik. Lalu, dokter, mengapa Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia ini penting untuk kita peringati, dokter? Sebetulnya begini, antimikroba atau AMR ya, ini kan Pekan Kesadaran AMR ya. Oh ya, antimikroba itu. Antimikroba resistensi ya. Mengapa sangat penting? Karena ini menjadi masalah terbesar saat ini yang tidak hanya dialami oleh masyarakat di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah di seluruh dunia. Wah, itu ya, pentingnya seperti itu. Artinya kalau saat ini kita tidak tidak sadar terhadap AMR ini, maka 50 tahun lagi itu kita pasti akan terkalahkan oleh
mikroorganisme atau mikroba. Wah, sangat serius Seperti itu. ternyata dokter. Jadi sangat serius. Itu ya. Iya, iya, Bisa iya. jadi 2 serius. Dua serius, sangat serius. Dua serius. serius. Iya dokter. Dokter tadi menyebutkan tentang resistensi dokter. Mungkin masyarakat Kota Probolinggo ada yang belum paham tentang atau awam tentang resistensi. Sebenarnya resistensi itu seperti apa maksudnya dokter? Nah, jadi antibiotik apa yang mengalami resistensi itu artinya begini. Antibiotik yang dulunya mampu untuk membunuh mikroorganisme sebelumnya ya, atau tahun-tahun sebelumnya, saat ini sudah tidak mampu atau mengalami penurunan efektivitasnya untuk membunuh bakteri, menjadi resisten. Iya, iya, Ya. iya, iya. Jadi penyebabnya tentunya lebih dari satu faktor seperti itu. Ya, jadi istilahnya resisten itu adalah kebal ya dok ya. Jadi kebal. Jadi bahasa kebal ya umumnya, dok ya. iya. Jadi dulu pernah mempan dengan obat ini, sekarang sudah tidak mempan lagi. Tidak Seperti itu mempan dok? lagi, ya, Oh betul, iya, seperti iya. itu. Dokter, berarti kita lebih dalam lagi dokter untuk hari ini. Jadi apa benar dokter kalau batuk, pilek atau demam itu perlu antibiotik dokter? Kan kadang kan kita kan minum antibiotik ini biar demamnya kita turun atau batuk pileknya enakan gitu-gitu. Itu apakah benar dokter? Jadi pada kasus-kasus bapil ya, batuk pilek, Nggih. flu, meriang-meriang atau masuk angin, Kehujanan kan sekarang musimnya dok. kemudian juga kasus diare, demam berdarah yang murni memang viral atau virus, Oh iya, iya. memang banyak ya. tidak diperlukan antibiotik. Oh, seperti itu. Jadi apa beda ini ya dok ya, beda penggunaan obat ya dok ya. Beda penggunaan obat. Iya dokter. Jadi untuk ini dok, berarti harus ditinjau lebih jauh lagi, periksa ke RSUD Dr. Muhammad Saleh mungkin untuk periksa sebenarnya ini pakai antibiotik atau tidak, seperti itu ya dok ya. Iya, jadi masyarakat maupun nakes atau namet itu harus benar-benar memikirkan bahwa apakah antibiotik ini memang dibutuhkan oleh pasien atau tidak. Seperti Artinya, apakah penyebabnya itu bakterial atau non bakterial? Non bakterial itu bisa juga karena jamur, karena viral atau virus, karena protozoa juga bisa, atau karena memang keradangan seperti autoimun atau keganasan. Itu kadang juga tidak membutuhkan antibiotik. Jadi memang harus dibedakan bakterial atau non bakterial. Oh iya dokter. Kalau memang betul bakterial, maka akan ditindaklanjuti pemilihan antibiotik apa yang pas untuk kasus tersebut. Seperti itu dokter. Ya, seperti itu. Masyarakat Kota Probolinggo, jika saya ingatkan lagi, jika bingung atau ingin bertanya, bisa langsung saja klik tombol komentar dan bisa bergabung dengan kami. Oke, selanjutnya ya dokter ya, kita lanjutkan. Sebagai dokter patologi klinik dokter, apa perubahan yang dokter lihat dalam beberapa tahun terakhir ini terkait resistensi seperti itu dok? Oh, terkait resistensi ya. Betul. Jadi saya selama lab mikro di RSUD Muhammad Saleh ini sudah ada mulai semenjak 2015. 2015, cukup lama ya dok? Cukup. Sudah 10 tahun ya? Ya, baru sebentar ya. Oh, 10 iya. tahun ya. 10 Baru 10 tahun atas Baru 10 tahun. dasawarsa ini ya. Iya, iya. Memang saya melihat beberapa antibiotik yang dulunya itu sangat poten. Poten apa dok? Poten itu sangat mempan ya. Oh, sangat mempan. Mempan ya. Sangat Paten mempan terhadap bakteri tertentu. Nggih. Itu semakin tahun itu ke depan itu mengalami penurunan efektivitas. Oh. Iya, Yang iya. dulunya di atas 90%, sekarang menurun jadi 60%, 50%. Padahal itu antibiotik yang merupakan relatif baru ya, generasi baru, atau ya tidak lama baru ditemukan, tapi sudah mengalami penurunan efektivitasnya. Wah, seperti itu ya. Ada nggak dok contoh kasus di mana resistensi ini benar-benar bikin terapi semakin sulit dok? Cukup banyak ya kita jumpai. Nggih. Cukup banyak. Di rumah sakit ini banyak kasus itu termasuk MRSA ya,
Methicillin resisten Staphylococcus aureus. Nah, itu dia. Jadi, ya, Staphylococcus aureus yang mengalami resistensi terhadap methicillin dan oxacillin. Wow. Kemudian ada juga ESBL, Extended Spectrum Beta Lactamase. Wah. Itu biasanya Escherichia coli atau Klebsiella pneumoniae seperti Wah, itu. iya. Ada VRE, ada Carbapenem resistant Enterococcus. Jadi memang cukup banyak kita jumpai kasusnya. Iya, dokter. Jadi mungkin kalau masyarakat sehat Kota Probolinggo agak bingung ya untuk penamaan tersebut. Penamaan ya. Iya, namanya memang cantik-cantik. Cantik-cantik ya, Dok ya. Intinya adalah semakin sulit ya, Dok ya, untuk kita milih terapinya ya, Dok ya. Untuk di terapi itu semakin sulit karena resisten tadi. Tadi. Iya, Dokter. Jadi untuk masyarakat umum nih, Dok, apa tanda-tanda sederhana bahwa kita perlu meminta antibiotik, Dokter, terhadap masyarakat, terhadap rumah sakit misalnya? Ya. Nanti kalau Bapak Ibu bila mengalami suatu kasus yang diduga kasus infeksi ya, kasus infeksi yang disertai dengan demam, datang saja ke ke mana, tenaga medis atau ke Named atau ke Nakes. Harus ke ahlinya ya, Dok? Ahlinya memang, iya, supaya nanti dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya itu secara menyeluruh ya nanti ya. Pemeriksaan ditanya anamnesis, ditanya ininya ya. Anamnesis itu tanya jawab dulu, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang. Penunjang itu bisa laboratorium, bisa radiologi seperti itu. Dan terakhir yang paling canggih itu memang pemeriksaan kultur mikrobiologi. Wah, ya. Seperti itu. Semuanya tuh ada di RSUD kita ya, Dok ya? Semua ada di RSUD di RSUD ya? Dr. Muhammad Saleh bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Bisa. Iya, Dokter ya. Jadi kita harus datang ke ahlinya dulu, kita diperiksa dulu apakah butuh antibiotik atau tidak, seperti itu dia, Dok ya. Betul. Jadi apa nih, Dok? Ketika kita sudah periksa dan kita sudah mendapat resep nih, Dok, ternyata dapat antibiotik, Dokter. Iya. Dengan antibiotik apa gitu misalnya. Apa yang harus kita perhatikan, Dok, di situ, Dok? Bila sudah diberi antibiotik, maka pasien harus rutin menghabiskan antibiotik tersebut. Jadi kalau sehari itu memang 1 kali 1 atau 2 kali 1, artinya mengikuti instruksi yang disampaikan oleh dokter. Seperti itu. Harus rajin, Dok, atau bukan rajin, tepat ya, Dok ya? Tepat mengikuti instruksi dokter. Nah, jangan biar cepat sembuh kita minum 2 gitu. Langsung diminum 3 gitu ya. Atau diminum separuh seperti itu. Iya. Jangan overuse atau sebaliknya underuse. Oh, separuh juga tidak baik ya, Dok ya? Tidak baik. Harus atau sesuai. misuse, jadi misuse ya. Ya itu, Dokter. Itu kalau dari sisi pasien, Dokter. Kalau dari sisi rumah sakit, untuk memastikan penggunaan antimikroba dengan bijak dan aman, kira-kira seperti apa ya, Dok? Yang pasti nakes atau named yang ada di rumah sakit harus memastikan bahwa pasien yang datang dengan dugaan kasus infeksi itu dipastikan benar-benar infeksi bakteri. Bagaimana caranya? Nakes dan named itu akan melakukan tadi ya langkah-langkah yang sudah menjadi SPO di tempat kita sebetulnya. Ya, Dokter. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, laboratoris, radiologis, dan yang paling penting tadi itu adalah mikrobiologi ya. Dengan seperti itu akhirnya kita terjelaskan pakai antibiotik apa seperti itu. Iya, setuju. Seperti itu ya. Wah, menarik sekali masyarakat sehat Kota Probolinggo. Sekarang kita masuk ke online, Dokter. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ini bahwa saya cek dari atas. Saya izin bacakan ya, Dok ya. Dari Fitri Cuadium. Ya, Cuadium. Ini anaknya pendiam kayaknya, Dok. Ya. Pendiam ini sepertinya ya. Izin bertanya, Dokter. Apa resiko pemberian antibiotik pada infeksi virus seperti flu atau batuk, dan apa dampak penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau durasi terhadap resistensi? Jadi penggunaan
penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu akan memicu terjadinya kuman-kuman yang kebal terhadap antibiotik. Bakteri yang kebal terhadap antibiotik atau yang resisten antibiotik ya, istilahnya seperti itu. Mengapa bisa demikian? Karena antibiotik yang diberikan tidak tepat itu tidak hanya membunuh bakteri penyebab, tetapi juga akan membunuh bakteri yang merupakan flora normal yang ada di tubuh kita. Flora normal. Ya, jadi tubuh kita itu sebetulnya tidak steril dari bakteri. Ada bakteri yang justru melindungi tubuh kita dari bakteri jahat gitu loh. Oh gitu dong. Ya, jadi yang dimaksud flora normal itu tadi ya, dok ya? Flora normal itu seperti bakteri baik begitu ya. Oh, jadi memang di mana-mana itu selalu ada pertentangan antara yang baik dan jahat. Nah, itu termasuk bakteri ya. Termasuk bakteri. Bakteri. Ya? Ada yang bahasa baik. Awamnya seperti itu. Bakteri ada yang pun jahat. Ada yang jahat, ada yang baik. Yang baik ini melindungi tubuh kita dari yang jahat. Dari yang jahat. Nah, ketika kalau kita diberi antibiotik terus-menerus, nah itu tidak tepat. Yang baik tepat, juga akan kena. Yang baik pun juga akan kena. Wah. Yang baik akan mati. Kemudian yang jahat ini dia bisa bertahan, kemudian beranak pinak, ya akhirnya menjadi yang resisten. Dan tidak ada bakteri baik yang akan melawan yang bakteri jahat ini. Wah, salah ini malah ya dok ya? Iya, salah banget mah ya? Salah banget. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau berarti batuk flu dan pilek itu bukan antibiotik ya dok ya? Jangan ya. Karena itu virus ya dok ya? Iya, jangan ya dik ya, jangan ya. Jangan ya. Ya. Terima kasih untuk Fitri Cuadiem. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Maria Kurnianing Tias, Dokter. Bagaimana cara mengetahui kalau kita sudah resistensi terhadap antibiotik tertentu? Nah, ini dokter. Cara mengetahuinya seperti apa itu, dok? Nah, cara mengetahuinya yang pertama, pasien tersebut tidak respon terhadap terapi ya. Jadi pemberian antibiotik itu tidak memberikan respon sesuai yang diharapkan. Itu yang pertama. Kemudian setelah akhirnya kita lakukan pemeriksaan mikrobiologi atau kultur mikrobiologi, ternyata ketahuan bahwa antibiotik tersebut yang harusnya sensitif terhadap kuman itu sudah tidak sensitif lagi, tapi sudah resisten. Pemeriksaan kultur mikrobiologi. Kultur mikrobiologi. Ada di RSUD kita ya dok ya? Ada di RSUD M Saleh. Wah ya seperti itu. Jadi untuk menentukan resisten atau tidak ya dengan cara check up ya dok ya? Ya seperti itu. Dilakukan tes-tes tadi yang disebutkan itu ya secara komprehensif lah, secara menyeluruh. Oh iya. Secara menyeluruh ya. Saya lanjutkan dokter. Nian pertanyaannya banyak sekali nih dok. Dari Umami Velut. Sepertinya kita kenal ini dok ya. Sepertinya kita kenal ya. Kita kenal ya dok. Kita langsung baca aja ya. Kita langsung baca saja ya. Oke. Ya. Mohon info dokter terkait penggunaan antibiotik. Kapan saatnya kita bisa menggunakan antibiotik? Karena biasanya dokter ngasih antibiotik lain dulu sehingga kita sakitnya agak lama, kemudian baru diberikan antibiotik. Oh, ya. Gitu, dokter. Jadi memang saya setuju dengan dokter-dokter atau yang nakes atau namet yang tidak langsung memberikan antibiotik. Oh iya dok ya? Saya setuju itu. Gimana Kenapa? Karena sebetulnya ya kasus infeksi itu kan sebetulnya tidak banyak dibandingkan yang kasus yang non bakterial infeksi ya. Jadi khusus untuk batuk pilek, kemudian diare dan lain-lain itu yang memang tidak memerlukan antibiotik, kita beri obat yang suportif saja. Suportif itu artinya menghilangkan gejalanya. Jadi tidak harus antibiotik. Kecuali kalau memang terbukti setelah dilakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah. Kan ada parameter-parameter yang menunjukkan bahwa ternyata pasien ini kemungkinan besar terkena infeksi bakteri sehingga perlu antibiotik. Nah, baru disitulah kita memberikan antibiotik. Nah, setelah diberi itu. Nah, cuma buat nakes dan namet yang lain, kita perlu menyampaikan kepada pasien
Bapak, Ibu, ini kita tidak memberikan antibiotik dulu kecuali gejalanya itu menetap dalam waktu yang lama. Nah, seperti Khawatirnya itu ya. nanti kalau diobati kita tidak sembuh, nanti kita dikira tidak niat ngobati. Nah, iya, dokter. Iya, jadi tetap komunikasi dan koordinasi Iya, dengan iya, pasien ya. Iya. Seperti Jadi itu. penjelasan seperti Penjelasan itu penting perlu, ya, dok iya. ya. Karena emang harus diperjelas karena tidak sembarangan ngasih antibiotik seperti itu ya, dok. Betul. Nah, seperti itu. Kita lanjut, dokter. Dari Susanti Arianto, ini Bapak Yanto, dokter. Mohon izin bertanya, dokter. Bapak Yanto ya? Ya. Ya, kenal juga ini ya. Dampak apa? Maksudnya sih saya agak kelihatan nih, dok. Iya. Dampak apa terjadi jika antibiotik digunakan secara berlebihan? Dan adakah solusinya, dokter, jika sudah terlalu sering menggunakan antibiotik secara berlebihan tersebut? Oh iya, dok. Kadang-kadang tuh di rumah ada satu lembar gitu ya antibiotik, dapat separuh, kita sudah enakan, kita sudah taruh aja. Terus sisanya itu kita konsumsi tapi tidak rutin 3 kali 1 atau gitu. Itu gimana tuh, dok? Atau diberikan ke teman, saudara, tetangga yang sakit. Nah, gitu ya. iya seperti itu, dok. Nah, itu gimana ya, dok ya? Ya. Jadi memang harus bijak menggunakan antibiotik. Kalau memang tidak diperlukan, jangan pernah minum antibiotik. Mengapa? Karena tubuh kita yang mengandung bakteri baik tersebut sebetulnya itu berusaha untuk mengatasi infeksi bakteri yang dari luar, bakteri patogen atau bakteri yang jahat tadi, itu ya. Iya, dokter. Nah, solusinya ya kembali ke jalan yang benar saja ya. Maksudnya itu dia nih, dok ya. Jangan benceroben gitu ya. Kalau bahasa Probolinggonya. Jadi yang teratur, jangan benceroben ya. Jadi teratur minumnya sesuai resep dari dokter, dan jika ada antibiotik sisa ya jangan dikonsumsi. Jangan dikonsumsi. Ya, seperti itu ya, dok ya. Wah, pertanyaannya nih ada lagi nih, dok. Silakan, enggak apa-apa. Saya lanjutkan ya, dok. Lanjut ya. Dari Beng Prasetyo. Bebeng Prasetyo. Wah, ini seperti merek makanan, dok. Iya, seperti makanan. Iya, ini. Izin bertanya, dokter. Iya, siap. Terkait bakteri baik yang dijelaskan oleh dokter tadi, bagaimana cara tubuh kita mendapatkan bakteri baik tersebut agar bisa menjaga tubuh dari bakteri jahat? Nah, ini menarik, dokter. Tadi kan ada baik dan buruk tuh. Ya. Gimana memperbanyak yang baiknya gitu? Memperbanyak yang baiknya. Iya. Ya, contoh kalau di usus, maka kita banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung bakteri baik. Kalau di usus itu kan probiotik seperti itu. Probiotik seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk memperkuat bakteri baik kita, maka kita ya itu tadi harus menjaga dengan cara olahraga teratur. Olahraga ya, dok ya? Olahraga teratur, iya. Olahraga teratur, kemudian makan minum yang seimbang ya, 4 sehat 5 sempurna. Wah, ya. Seperti itu. Kemudian menjaga istirahat kita yang cukup sehari ya minimal 6-8 jam lah ya. 6-8 jam untuk istirahat, dok. Kalau terlalu lama. Jadi pola hidup sehat seperti itu ya, dok. Pola hidup sehat. Makan memberikan bakteri baik yang lebih banyak lagi seperti itu ya. Iya. Jadi bakteri yang lebih baik lagi, terus imun kita menjadi lebih kuat lagi, seperti itu. Jadi bakteri baik itu ada di tubuh kita itu seperti di kulit ya. Oh, di kulit ya, dok. Di kulit, kemudian di rongga hidung, rongga mulut. Oh, banyak, dok. Banyak. Kemudian di mukosa. Itu yang baik ya, dok. Flora normal itu tadi yang ya. Baik. Dan memang ada beberapa bagian tubuh kita yang memang sama sekali tidak ada bakteri baik, mau yang baik maupun yang jahat itu tidak ada. Di mana itu, dok? Contoh di darah itu tidak ada bakteri sama sekali. Kemudian di cairan otak itu tidak ada bakteri sama sekali. Oh, seperti itu. Cairan sumsum tulang, otak itu tidak boleh ada bakteri sama sekali. Malah kalau ada bakteri malah sakit ya, dok, di situ ya. Oke, dokter. Ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab Mas Bebeng. Lanjut, dokter. Kita ada pertanyaan lagi nih dari Denny 4852. Izin bertanya, dokter, bagaimana penggunaan antibiotik bagi ibu hamil?
seperti Oke. itu. Jadi Ini istrinya lagi hamil kayaknya dok. ya sepertinya ya. Tidak mungkin bertanya Jadi, kalau tidak hamil ini. Istrinya lagi hamil karena beliau menghamili istrinya berarti ya. Sepertinya seperti itu. Sepertinya begitu ya. Iya dok. Iya. Gimana ini? Jadi pada ibu hamil menjaga kesehatan tubuhnya ya harusnya sebisa mungkin tidak mengkonsumsi obat apapun. Seandainya terpaksa atau menderita suatu keluhan, maka menggunakan antibiotika yang aman untuk ibu hamil, baik terutama untuk kehamilannya. Jangan sampai mengkonsumsi obat itu yang bersifat teratogenik. Teratogenik apa dok? Teratogenik itu yang menyebabkan kelainan genetik pada bayinya, seperti itu. Wow. Ada daftar-daftar obat tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil trimester 1, 2 ataupun 3. Oh iya, berarti Seperti itu. harus konsultasi dengan bidannya mungkin ya dok ya? Ya, dengan bidannya atau dengan dokter kandungannya. Dokter kandungan, seperti itu. ya. Atau dokter spesialis tertentu sesuai dengan yang dikeluhkan. Iya. Seperti itu. Atau bisa datang ke RSUD kita untuk konsultasi ya dok ya? Datang ke RSUD Dr. Muhammad Saleh. Dokter Muhammad Saleh Dr. untuk Muhammad konsultasi Saleh. lebih jauh tentang obat apa yang bisa dipakai dan keluhan-keluhannya ya dok ya. Betul. Takut berdampak terhadap ibu dan janinnya ya dok ya. Betul. Penggunaan antibiotik harus secara bijak. Oke, kita tutup sesi komentar dari Instagram dokter. Saya mencoba menyimpulkan dari obrolan kita hari ini, yaitu mungkin yang pertama, antibiotik itu tidak untuk semua penyakit ya dok ya, betul seperti itu. Yang kedua, resistensi itu nyata, ternyata adanya. Kebal terhadap suatu antibiotik itu ternyata nyata adanya, dan semakin lama itu semakin meningkat ya dok ya untuk resistensinya. Lalu yang ketiga adalah gunakan obat sesuai dengan resep, 3x1, 1x1 gitu ya dok ya. Terakhir nih dok, mungkin ada closing statement dari Dr. Bobby untuk masyarakat Kota Probolinggo khususnya dalam pekan antimikroba ini dok. Monggo silakan dok. Ya, jadi buat masyarakat di Kota Probolinggo, bila ada keluhan seperti batuk pilek, kemudian diare atau demam yang masih belum jelas penyebabnya, jangan menggunakan antibiotik di awal. Jangan di awal dulu. Jadi percayakan kepada tubuh kita dulu, ya, untuk bakteri baik itu mengatasi infeksi yang terjadi. Sampai gejalanya itu lebih dari 3 hari atau seminggu, maka kita berkunjung ke rumah sakit Muhammad Saleh untuk ditentukan perlu antibiotik atau tidak. Seperti itu ya. Jadi penggunaan antibiotik yang sembarangan nyata berbahaya untuk masa depan kita. Seperti itu ya. Itu dia dokter. Terima kasih Dr. Bobby untuk penjelasannya. Semoga informasi-informasi yang diberikan oleh Dr. Bobby bisa memberikan kebaikan untuk semuanya dokter. Amin. Nah, sobat sehat Probolinggo, intinya mari kita lebih bijak menggunakan antimikroba agar masa depan kesehatan kita tetap aman. Nah, kita akan bertemu lagi di episode-episode Pojok PKRS selanjutnya. Jangan lupa untuk follow sosmed kita ya. Jadi izinkan saya Wahyudi Arifin menutup dengan pantun lagi boleh? Kalau mohon dibantu cakepnya, teman-teman ya. Jadi wherever you are, wherever you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.